Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan fokuskan untuk membahas PTS yang kalian lakukan di pekan lalu. Semoga ujian yang kemarin itu kalian bisa kerjakan dengan baik. Nah, sekarang yuk mari kita bahas satu persatu soal PTS yang sudah dikerjakan kemarin. Akan mulai membahas soal-soal PTS semester 1 Agama Islam kelas 5 yang sudah kalian kerjakan di pekan lalu. Soal PTS-nya terdiri dari 20 soal. Mari kita lihat dari soal yang pertama. Oke. Soal pertama berkaitan dengan surat At-Tin. Surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk. Ya, di dalam surat At-Tin jelaskan tentang kodrat manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, ya. Kemudian pertanyaan kedua, makna dari At-Tin. Makna dari At-Tin berarti yang ditanya adalah nama surat At-Tin itu apa artinya gitu ya. Apakah bintang, apakah gunung tin, atau nama neraka? Iya, At-Tin sebenarnya adalah nama buah ya, nama buah. Kemudian yang nomor 3, surat At-Tin adalah surat yang jadi surat At-Tin ini terletak di juz 30 agak-agak akhir ya. Dia adalah surat yang ke-95. Kemudian soal nomor 4. Surat At-Tin tergolong surat apakah Madaniyah? Artinya apakah surat At-Tin diturunkan di kota Madinah atau dia Makkiyah? Yaitu surat At-Tin ini bermakna dia turunkan di kota Mekah atau dia Taifiyah di kota Taif atau Arabiyah di Arab sana diturunkannya. Ya, kalau kita ditanya tentang golongan surat, maka hanya ada 2 jawabannya, yaitu apakah Makkiyah atau Madaniyah. Jadi Madaniyah artinya adalah bahwa satu surat itu diturunkan di Madinah. Makkiyah artinya bahwa satu surat itu diturunkan di kota Mekah. Nah, untuk surat At-Tin dia tergolong surat Makkiyah karena diturunkan surat At-Tin ini semasa Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah atau sebelum dia hijrah ke kota Madinah. Kemudian soal nomor 5, surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? Apakah 6, 7, 8, 9? Ya, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Kemudian masuk ke detail dari surat At-Tin ya. Ayat kedua, Waturi Sinin gitu ya. Itu menjelaskan tentang apa? Apakah tentang laut Tur? Apakah tentang buah Sin? Apakah tentang gunung Sinai ataukah tempat Nabi? Ya. Waturi Sin itu yang dimaksud adalah Tur itu adalah gunung, Sin itu adalah Sinai. Jadi adalah gunung Sinai. Kemudian nomor 7, yang dimaksud dengan negeri yang aman dalam surat At-Tin ya. Di dalam surat At-Tin ada satu ayat yang menjelaskan tentang satu negeri yang aman, yaitu yang dimaksud di sana adalah kota Mekah. Kemudian nomor 8, buah yang disebut di dalam surat At-Tin adalah anggur, habatus syauda, apel atau zaitun. Ya, buah zaitun. Di ayat pertama, watini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian soal nomor 9. Gunung Sinai disebut juga sebagai Jabal. Apakah Musa, Isa, Ibrahim atau Yusuf? Ya, jawabannya adalah Jabal Musa atau Gunung Musa, sebab disinilah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kitab sucinya. Kemudian soal nomor 10, Ummul Qura adalah sebutan bagi kota Mekah ya. Kemudian 11, umat Islam yang wajib mengenal nama-nama Allah yang berjumlah berapa jumlah nama-nama Allah? Ya, 99. Kemudian soal nomor 12, memahami nama-nama Allah akan membuat kita semakin, tentu saja akan semakin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal nomor 13, nama-nama Allah yang baik disebut, ya ini jawabannya pertanyaan sangat mudah sekali ya. Tentu saja jawabannya adalah Asmaul Husna.
Kemudian soal nomor 14. Kitab suci yang diturunkan Allah membawa ajaran terpuji dan membuat manusia menjadi semakin baik. Apakah semakin baik akhlaknya, keyakinannya, penampilannya, atau ekonominya? Ya, akhlaknya akan semakin baik. Kemudian soal nomor 15. Setiap makhluk pasti mati kecuali Allah sang pencipta, sebab Allah memiliki sifat Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Kemudian 16. Menjadi anak yang mandiri berarti kita telah mengimani dan meneladani sifat apa? Al-Qayyum ya, yang maha tegak. Dalam tegak itu ada sifat kemandirian. Kemudian soal nomor 17. Sesuai dengan sifatnya, Allah tidak beranak dan diperanakan dan tidak ada sekutu baginya. Jawabannya tepat adalah Al-Ahad. Ahad ya. Karena Ahad ada artinya yang Maha Esa. Kemudian soal nomor 18. Setiap makhluk akan dicabut nyawanya oleh Allah sebab Allah adalah Al-Mumit, yaitu yang sang Maha mematikan. Kemudian 19. Utusan Allah yang berikan kitab suci adalah ya para rasul. Gampang ya. Nomor 20. Terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi, pasti bisa jawab ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian kita sudah membahas 20 soal PTS. Semoga kalian semakin memahami materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kirimkan foto kalian sedang menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.